Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, kali ini kita bahas market hari ini ya, saham-saham yang dibeli dan dijual asing hari ini teman-teman, buat teman-teman informasi aja, tambahan informasi kayak gitu. Nah, ini adalah saham-saham yang dijual asing hari ini guys. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, yang dijual asing, kita yang dibeli dulu deh. Nah, ini yang dibeli asing. Ini beli asing MDKA, emas, ya, Inco, NCKL. Nah, ini saham-saham yang katanya mau dijadiin satu ya untuk ekspornya kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kita lihat MDKA emas. Nah, ini dibeli asing dan asing masih percaya dengan tambang-tambang emas di Indonesia, guys. Nyatanya tuh dibeli asing, guys. Walaupun Inco ini minus 10%, tapi asingnya masuk tuh, lihat. Nah, NCKL juga sama, teman-teman. Ada BRMS emas lagi. UNTR juga emas, ya. Antam emas, teman-teman. Ini emas semua, guys. Top buyer asing di IHSG hari ini tuh saham-saham emas. Wow. Jadi asing masih yakin banget sama perusahaan-perusahaan emas di Indonesia, guys. Walaupun ya kebijakan di Indonesia gitu ya, fiskalnya hancur gitu ya. APBN-nya defisit, rupiahnya melemah, tapi asing masih percaya nih mungkin sama perusahaan-perusahaan emas di Indonesia. Nah, makanya dia beli kayak gitu. Itu yang dibeli ya, guys ya. Nah, kita akan bahas yang dijual aja, teman-teman. Yang dijual ini unik, teman-teman ya. Di sini kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini. Besok di tanggal 29, karena ini kan besok libur guys, tanggal 27 28. Open market lagi tanggal 29. Nah, tanggal 29 itu rebalancing. Oh ya, jangan lupa untuk join STS rekomendasi di bulan Juni. Ini kita udah ada guys grupnya. Nah, ini teman-teman nanti akan masuk ke grup Diskus Juni dan Rekom Juni, teman-teman. Dan ini adalah STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS rekomendasi Mei. Dan hari ini kita dapat profit di Cegas, SDMU ya, terus apa lagi ya, WBSA. WBSA tadi kita cuan luber karena WBSA masuk menu BSJP. Nah, terus swingnya kita dapat SMG dan Bevin untuk hari ini, teman-teman. Jadi istilahnya hari ini kita dapat profit lumayan ya, walaupun IHSG-nya merah, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk join STS Mei. Bagi teman-teman yang pekerja bisa juga nanti ngambil rekom swingnya MSCI, guys. Nah, jadi pengumuman MSCI kan udah minggu-minggu lalu ya. Cuman untuk rebalancing-nya tuh besok tanggal 29. Di sini teman-teman lihat ya. Ada dua saham yang ditendang dari MSCI ya. Di sini TPIA dan Brand ya. Nah, DSSA juga sama tuh. Lihat di sini, guys. Tapi kalau DSSA masih merah ya. Tapi kalau yang grup PP ini hijau, guys. Cuan. Grup PP ya yang ditendang MSCI. Cuan, Brand, TPIA, guys. Itu semua hijau grup PP. Kenapa, guys? Alasannya sih. Ini pendapat saya pribadi aja, teman-teman ya, tentang grup PP nih. Grup PP itu mungkin dia sengaja, teman-teman ya, mengeluarkan diri dari MSCI, teman-teman. Jadi kemarin ada masalah kayak gitu ya. MSCI nggak ngebantu. Akhirnya dia mungkin brand ini atau grup PP ini dia mau keluar dari MSCI, mau istilahnya itu gerakin sahamnya sendiri. Karena grup PP itu kan masih ada, teman-teman. Walaupun grup PP itu dikeluarin dari MSCI, tapi grup PP-nya di sini tuh masih ada dan masih menguasai, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya grup PP ya, Brand, Cuan, TPIA dan sebagainya itu nggak ada nggak ada MSCI, itu sebenarnya mereka juga bisa kok goreng saham, nggak harus ada MSCI. Karena sebelum masuk MSCI, teman-teman lihat sini ya, Brand, Cuan, TPIA gitu ya, sebelum masuk MSCI itu udah bisa digoreng duluan. Jadi yang ngegoreng grup PP sampai ke puncak itu bukan MSCI, teman-teman, tapi memang grupnya sendiri. Kita lihat sini ya. Kita lihat misalnya Cuan gitu ya. Nah, Cuan itu masuk MSCI itu di atas, guys. Di sekitaran ini ya, di atas ya. Coba ingat-ingat deh. Cuan tuh kalau nggak salah masuk MSCI itu di atas. Nah, sebelum itu kan belum dibauin lah, belum bau-bau MSCI dari sini, guys. Jadi sebenarnya yang ngegoreng si grup PP, nih kasus di sini Cuan, itu adalah grup PP-nya sendiri, bukan MSCI. MSCI itu malah mengganggu, guys. Udah sampai ke atas gitu ya. Ya, mereka malah mengganggu gitu, mengeluarin gitu, udah dimasukin, udah di atas, dimasukin ke MSCI Global Standard, habis itu dikeluarin malah dia drop kayak gitu. Nah, tapi guys, core-nya atau yang ngegorengnya itu orangnya masih ada, teman-teman, atau grupnya masih ada, yaitu grup Barito. Jadi saya yakin malah nih, ini saya yakin ini pendapat saya pribadi, grup PP itu malah setelah keluar dari MSCI itu bakal naik lagi, teman-teman.
nantinya bakal naik lagi deh. Ya mungkin ini bisa bisa ke ATH lagi atau mungkin enggak, tapi yang pasti dia akan naik lagi karena grup PP-nya masih ada dan mereka masih punya kepentingan di dalamnya. Perusahaan cuan masih ada, perusahaan brand masih ada, perusahaan TPIA juga masih ada kok pabriknya. Jadi mereka masih punya kepentingan di dalamnya. Mau itu ada MSCI atau enggak ada MSCI, grup PP tetap perusahaannya masih jalan. Jadi gimana nih untuk skenarionya teman-teman? Kalau menurutku guys, asing ini udah nggak ngaruh nih sama apa namanya nggak ngaruh sama gerakannya PP nih. Nyatanya asingnya net sell banyak, PP-nya naik, kayak gitu. Udah nggak ngaruh lagi nih. Udah nggak ngaruh lagi. Mau asing jualan kayak, mau asing beli kayak, grup PP bisa jalan sendiri gitu. Maksudnya mereka mau ngasih tahu seperti itu teman-teman. Jadi ya saya sih nggak punya saham PP guys. Tapi kalau menurutku teman-teman, ini teman-teman yang belum punya barang ini bisa manfaatin momen. Tapi kalau ya udah terlanjur nyangkut di pucuk ya saya nggak tahu ya. Ini bisa manfaatin momen buat trading teman-teman. Tapi jangan lupa untuk apa namanya pakai MM. Karena kalau saya lihat di sini itu asingnya udah nggak terlalu pengaruh sama grup PP lagi ya. Mungkin mereka udah distribusi dari atas kan. Mereka udah dikeluarin, udah berita keluar dari jauh hari, mereka udah keluar, udah habis barang ya udah. Selesai, tinggal PP gerakin dia sendiri barangnya. Kayak gitu. Nanti dia naik lagi sih harusnya grup PP guys. Mungkin gitu guys ya untuk jawaban atau curhatan kita hari ini. Thanks sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.